dalun supados parokasanipun menika langsung lajengaken adicara Maidotil Hasanah wekdal kuteraken kunjuk Roko Mas Al Ustad Muhammad Abid Hakim parenga maring tausiah kunjuk dhateng para jamaah sedanipun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum nuran lakum yaumal qiyamah. Amma ba'du. Kepada para hadirin hadirat jamaah pengajian pengawasan Maulid Al-Barzanji, alhamdulillah kita semua masih diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di majlis yang penuh barokah ini dengan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui dan menjadi orang yang ditolong oleh kanjeng Nabi kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Ada sebuah keterangan bahwasanya ma afdalu ma a'ta ar-rajul. Ada sebagian ulama pernah ditanya oleh seorang, apa yang lebih utama yang Allah berikan pada manusia? Apa yang lebih utama yang Allah berikan kepada manusia? Lalu seorang ulama menjawab, qala aqlun kamilun. Perkara yang lebih utama yang Allah berikan kepada manusia adalah akal yang sempurna. Lalu orang yang bertanya nanya lagi, Pak Yai, apabila akal tidak sempurna, tidak ada atau kurang sempurna, apa yang lebih utama? Dijawab oleh seorang ulama, fa'adabun hasanun, maka adab tata krama yang baik. Lalu tanya lagi, apabila tidak memiliki adab, maka fasumtun tawilun, diam, jangan banyak bicara. Nah, niki keterangan bahwasanya ada seorang ulama ditanya, Pak Yai, apa perkara yang lebih utama yang Allah berikan pada seseorang? Maka oleh ulama tadi dijawab, yang lebih utama adalah akal yang sempurna. Apabila tidak ada, maka adab tata krama yang baik. Baik budi pekerti, baik kepada siapapun, baik kepada tetangga maupun saudara. Apabila tidak ada, maka fasumtun tawilun, diam, jangan banyak bicara. Diam, jangan banyak bicara. Lalu ditanya lagi, apabila tidak ada, fa akhun salihun yastashiruhu, maka bertemanlah pada orang yang soleh. Insya Allah, jika kamu tidak memiliki akal sempurna, tidak memiliki adab yang baik, tidak bisa diam, maka temanilah orang yang soleh. Karena teman yang soleh akan menunjukkanmu kepada jalan yang benar. Nah, ini kebanyakan orang yang benar-benar soleh malah kambing hitamkan, di fitnah. Nah, ini zaman akhir ini.
Lalu apabila tidak memiliki teman, famautun ajilun, maka lebih baik mati. Lebih baik mati. Ya, adab tidak punya, akal tidak punya, diam tidak banyak bicara, terus teman yang soleh tidak punya, maka lebih baik mati. Nah, niku. Kenapa? Tidak ada kebaikan bagi orang tersebut. Lama hafadu Adamu ja'a Jibril bil aqli wal muru'ah wadin. Ketika Nabi Adam turun ke bumi dulu, Siro milih 3 perkara tadi. Milih akal, milih kehormatan, atau milih agama. Kenapa, Bu? Akal dan kehormatan. Lalu Nabi Adam menjawab, aku memilih akal. Maka malaikat Jibril berkata kepada kehormatan dan agama, wahai kehormatan dan agama, naiklah kalian ke langit. Karena yang dipilih oleh Nabi Adam adalah akal. Yang dipilih oleh Nabi Adam adalah akal. Maka kehormatan dan agama berkata, ya malaikat, la tufariq. Aku diperintah oleh Allah agar tidak berpisah dengan akal. Nah, niki. Jadi yang lebih utama yang Allah berikan pada seseorang yaitu akal. Karena akal, kehormatan dan agama pasti akan mengikutinya. Seperti contoh tadi yang ceritakan, Nabi Adam disuruh milih oleh malaikat Jibril, memilih akal, kehormatan dan agama. Nah, ini yang dipilih Nabi Adam adalah akal. Karena jika akal yang dipilih, maka kehormatan dan agama akan mengikutinya. Dan ketika malaikat Jibril berkata pada kehormatan dan agama, mengatakan, wahai kehormatan dan agama, naiklah kalian, karena yang dipilih oleh Nabi Adam adalah akal. Nah, ini kehormatan dan agama menjawab, ya malaikat Jibril, aku diperintah oleh Allah agar supaya tidak berpisah dengan akal. Nah, itu karena akal adalah suatu perkara yang lebih utama yang Allah berikan. Jenengan pernah mensyukuri akal, Bu? Kadang lali nggak? Kadang mensyukuri bahwasanya kita diberikan akal oleh Allah, kita lupa tidak bersyukur. Karena akal adalah perkara yang lebih utama dibanding kehormatan dan agama. Ada suatu faidah. Ada faidah fi sumti sab'atu alafin khair. Di dalam diam itu ada 7.000 kebaikan. Di dalam diam ada 7.000 kebaikan. Di dalam 7.000 kebaikan dikumpulkan, diglobalkan menjadi 7 kalimat. Nah, ada 7 kalimat. Yang pertama, di dalam diam ini mengandung annahu ibadatun min ghairi ta'abin. Diam, tidak banyak berkata, tidak banyak bicara. Ini adalah ibadah yang tanpa capek. Dengan ibadah sing paling gampang nopo? Diam menang, tidak banyak bicara. Kenapa? Jika diam, insya Allah selamat. Tapi jika tidak diam, alamat. Banyak permasalahan, banyak cekcok antara masyarakat. Karena apa? Tidak diam, tidak bisa menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia ada pada lisannya. Jika lisan dijaga, insya Allah orang tersebut akan selamat. Nah, itu pertama, di dalam diam adalah ibadah yang tanpa capek. Jenengan ibadah banyak, ibadah terus, tapi tidak banyak diam, banyak bicara, banyak membicarakan aib orang lain. Nah, ibadah jenengan itu sia-sia.
tidak ada hasilnya, percuma. Kenapa? Banyak bicara dan banyak mengatakan hal-hal yang tidak penting. Dan yang kedua, di dalam diam ini merupakan zinatun min ghairi huliyin, perhiasan tanpa pepaes. Tingali orang yang diam, tidak banyak bicara, itu ibaratkan perhiasan. Perhiasan seorang ada pada lisannya. Jika lisannya digunakan, dijaga, tidak berbicara yang tidak manfaat, maka ini orang ini merupakan orang yang memiliki perhiasan tanpa pepaes. Dan yang ketiga, di dalam diam ini merupakan haibatun min ghairi sultanin. Haibah adalah wibawa. Wibawa, tapi dia bukan raja. Contoh, perbedaan antara harimau dengan guguk. Harimau banyak diamnya, tapi ditakuti oleh hewan-hewan, takuti oleh manusia. Kenapa? Tidak banyak bicara. Sedangkan yang banyak menggonggong malah diledek. Diledek untuk permainan. Kenapa? Banyak bicara. Seperti itu. Orang yang banyak diam, insya Allah pada dirinya akan mendatangkan haibah atau wibawa. Saya teringat oleh cerita Kiai Magelang, waktu Congol Magelang, beliau adalah Mbah Dalhar. Mbah Dalhar ketika pesantren lebih dari 21 tahun. Ketika keluar dari pesantren boyong ke Indonesia, karena dulu pesantren di Mekah. Mbah Dalhar pesantren di Mekah selama 21 tahun. Ketika boyong ke Indonesia, beliau tidak pernah ceramah. Kiai ilmunya banyak, pesantren di Mekah 21 tahun, tidak pernah ceramah. Suatu ketika ada pengajian, panitia menyuruh atau mengasih kesempatan untuk Mbah Dalhar naik panggung. Nah, masyarakat bingung, takjub, heran. Loh kok Mbah Dalhar maju panggung? Padahal beliau tidak pernah ceramah, tidak pernah maju di panggung, tidak pernah sama sekali. Padahal mondok 21 tahun di Mekah. Tapi apa yang terjadi? Beliau tidak banyak bicara, tidak banyak mengatakan hal-hal yang penting. Ketika maju ke panggung, yang disampaikan apa? Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan NU sedoyo nggih? Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok ada orang lain. Nah ini seolah-olah dia membongkar kedok diri sendiri. Padahal aib yang pernah lakukan itu haram diucapkan pada orang lain, haram disampaikan pada orang lain. Kecuali jika memang ingin merubah diri kita dan kita menyampaikan pada orang yang tepat, seorang ulama, orang soleh, lalu orang soleh itu menyampaikan nasihat, nah itu tidak masalah. Tapi yang disampaikan jika kepada orang umum menceritakan diri sendiri tentang aibnya yang pernah dilakukan, nah itu adalah suatu aib atau kita membongkar aib diri kita sendiri. Terkadang orang yang bisa bicara zaman sekarang bisa ketahui yang benar-benar alim dan benar-benar tidak alim. Contoh yang tadi kita baca di dalam kitab Maulid Al-Barzanji, yang mudah diteni, cara bahasa Jawane diten antara orang alim dengan orang yang tidak alim di dalam khutbahnya, di dalam khutbah Jumat. Karena Kanjeng Nabi ngendikan wa yutilu sholata wa yaqsurul khutbal jumu'iyyah. Kanjeng Nabi itu ketika sholat dipanjangkan, tapi ketika khutbah dipersingkat. Tapi zaman sekarang khutbahnya lama setengah jam, tapi sholatnya sing dibaca kul ya dan kulhu. Ini pernah terjadi daerah Pekalongan, khutbahnya lama, tapi yang dibaca ketika sholatnya singkat, yang dibaca kuliah dengan kulhu. Nah ini bisa diteni antara orang alim dengan orang tidak alim.
diutamakan. Sekarang yang diutamakan adalah materi yang disampaikan, tapi tentang rukun khutbah ada yang kelewat, sehingga rukun khutbah kelewat, Jumatan didasah. Jumatan didasah, ya didasah semua. Karena apa? Rukun dari khutbah itu tidak ada syarat rukun yang diucapkan. Nah, itu orang mencari ilmu itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama, dia akan berlaku sombong. Nah, tahapan pertama, seorang apabila mencari ilmu akan berlaku sombong, merasa dia sudah puas dengan ilmu, sehingga apa? Berani tampil, tapi ketika tampil ilmunya tidak ada apa-apanya. Karena apa? Tahapan pertama emang seorang itu berlaku sombong. Dan tahapan kedua, ketika ilmu sudah dia dapatkan, akan merunduk seperti halnya padi. Ketika berisi pasti akan merunduk. Kenapa? Dia berilmu. Dan tahapan ketiga, ketika dia menuntut ilmu, akan merasa tidak ada apa-apanya. Karena ilmu itu bagaikan samudra yang sangat luas. Saya pernah debat dengan orang, waktu sudah di sini debat. Saya juga bisa menguasai Al-Quran. Saya diam. Menguasai Al-Quran. Emang Al-Quran dikuasai bagaimana? Sedangkan Al-Quran itu perlu ilmu mantik, bayan, ma'ani, nahwu, sorof, balaghah, dan ilmu tentang penyampaiannya, nasul mahsuh, dan ilmu asbabun nuzul. Nah, ini untuk menjelaskan tentang Al-Quran butuh ilmu itu. Bukan hanya mengerti tentang makna atau terjemah dari Al-Quran, tapi butuh ilmu mantik, balaghah, ma'ani, bayan, nasul maksuh, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk mengetahui tentang ilmu Al-Quran. Kenapa? Diam adalah adab yang utama. Jika diperpanjang tidak akan selesai. Jadi diam lebih utama. Demikian mengenai diam, keutamaan diam ada manfaat banyak sekali. Di antaranya bisa menjaga amal kita dari perlakuan-perlakuan yang tidak baik pada kita. Kita beribadah banyak sekali, giat sholat, giat puasa, tapi tidak menjaga lisan, percuma Bu, percuma. Karena yang menjadi kunci adalah di dalam lisannya sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ada segala kekurangan, dan apa yang saya sampaikan berdasarkan keterangan bukan hanya dari saya sendiri, tapi berdasarkan keterangan benarnya dari Allah dan salahnya dari kebodohan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.